Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok Pancasila. Kali ini kami akan membahas tentang implementasi dan tantangan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi landasan untuk bersikap, bertindak, serta mengambil keputusan di dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di era globalisasi saat ini, dengan perkembangan teknologi, informasi, dan budaya asing membawa berbagai pengaruh yang dapat mempengaruhi karakter generasi muda di Indonesia. Melalui video ini, kami ingin menjelaskan bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa tetap diterapkan di kehidupan modern, serta apa saja tantangan yang dihadapi untuk mempertahankannya. Selamat menyaksikan. Implementasi Pancasila pertama dan Pancasila kedua. Pancasila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nilai utama yang terkandung di dalamnya adalah keimanan kepada Tuhan dan toleransi antar umat beragama. Dalam kehidupan sehari-hari, implementasinya adalah beribadah sesuai agama masing-masing, menghormati keyakinan orang lain, dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Contohnya, di kampus, ketika teman sedang beribadah, kita tidak mengganggu mereka beribadah dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Pancasila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah penghormatan terhadap martabat manusia, kepedulian dan sikap yang saling membantu. Implementasinya, kita membantu teman yang kesulitan, menghormati sesama, dan menolak segala bentuk diskriminasi dan perundungan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang implementasi Pancasila pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini melambangkan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, bangsa, budaya, serta bahasa yang ada di Indonesia. Indonesia sendiri memiliki budaya yang sangat amat beragam, tetapi perbedaan itu tidak dapat membuat kita terpecah belah, melainkan harus menjadi kekuatan yang dapat kita jaga bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengimplementasikan sila ketiga ini dengan cara menghargai perbedaan yang ada, seperti bekerja sama tanpa memandang status serta latar belakang yang ada di Indonesia, dan mencintai produk dan budaya di Indonesia ini. Contohnya, bekerja sama dalam kelompok yang anggotanya terdiri dari berbagai suku dan daerah, tetapi tetap menjaga kekompakan yang ada. Persatuan Indonesia harus tetap dijaga agar bangsa kita tetap dapat menghadapi tantangan global yang ada. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan implementasi sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat mengajarkan kita untuk menyelesaikan masalah melalui musyawarah serta menghargai pendapat orang lain. Dalam kehidupan kampus, nilai ini dapat diterapkan ketika mahasiswa berdiskusi dalam kelompok untuk menentukan keputusan bersama. Pada saat musyawarah, setiap anggota diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan ide. Keputusan yang diambil harus berdasarkan kesepakatan bersama demi kepentingan seluruh anggota. Selain itu, nilai demokrasi juga terlihat dalam pemilihan ketua kelas, ketua organisasi, maupun kegiatan lainnya yang melibatkan suara bersama. Dengan menerapkan sila keempat, kita belajar menjadi pribadi yang bijaksana, demokratis, bertanggung jawab, dan mampu menghormati perbedaan pendapat. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sila ini menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan, hak dan kewajiban, serta kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini dapat diterapkan dengan membagi tugas secara merata. Seperti di lingkungan kampus, keadilan sosial dapat diwujudkan melalui kerjasama yang seimbang dan tanggung jawab yang sama bagi setiap anggota kelompok. Dengan menerapkan sila kelima, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil, sejahtera, dan harmonis. Perkenalkan, nama saya Mubarak Habib Siddiq dengan NIM 25052122. Saya akan membacakan tantangan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Di era globalisasi, nilai-nilai Pancasila menghadap berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah masuknya budaya asing yang tidak selalu sesuai dengan nilai bangsa Indonesia. Selain itu, perkembangan media sosial juga memunculkan hoaks, ujaran kebencian, serta penyebaran informasi yang dapat memecah persatuan. Gaya hidup individualistis dan konsumtif juga semakin meningkat, sehingga semangat gotong royong mulai berkurang. Untuk menghadapi tantangan tersebut, generasi muda harus memiliki kemampuan untuk menyaring informasi, menggunakan teknologi secara bijak, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, globalisasi tidak menjadi ancaman tetapi peluang untuk menunjukkan diri bangsa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azza Ilham, NIM 25052120 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dari pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa Pancasila tetap relevan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia di era globalisasi. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan globalisasi memang tidak dapat dihindari, tetapi dengan pemahaman yang kuat terhadap Pancasila, kita mampu menghadapi perubahan tanpa kehilangan identitas bangsa. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga, mengamalkan, dan mewariskan nilai-nilai Pancasila kepada generasi berikutnya. Mari kita jadikan Pancasila bukan hanya sebagai hafalan, tetapi sebagai pedoman nyata dalam kehidupan. Terima kasih.